Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madi dengan nomor induk mahasiswa 211911 dari Prodi Hukum Keluarga Islam di STAN Sultan Abdurrahman Kepri. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan tema bentuk-bentuk problema dari kemajemukan dalam pembelajaran multikultural dan fungsi pendekatan multikultural, serta nilai sebagai resolusi konflik. Baiklah, yuk langsung saja kita masuk di pembahasannya. Sebelumnya, Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas beragam suku, adat, ras, budaya, dan agama. Kebudayaan sendiri merupakan ciri khas dari setiap suku bangsa di Indonesia. Namun, dikarenakan keberagaman ini tidak jarang juga menimbulkan problema yang berhubungan dengan multikultural. Adapun beberapa contoh permasalahan yang terjadi ialah: yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun, di balik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Sebab, salah satu karakteristik keberagaman ialah adanya perbedaan. Yang kedua, ada pergeseran kekuasaan dari pulau ke daerah. Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Salah satu di antaranya yang paling menonjol ialah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadi pergeseran kekuatan dari pusat ke daerah, membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Lalu yang ketiga, fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan. Namun yang salah ialah fanatisme sempit, yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di masyarakat. Lalu yang keempat, yakni konflik kesatuan nasional dan multikultural. Di sisi multikultural, kita melihat adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintahan pusat yang ada di Jawa ini. Contohnya ialah gerakan OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang ada di Papua. Oleh karena itu, pendidikan multikultural diharapkan dapat menjabat berbagai perbedaan ini agar tidak terjadi benturan antara kesatuan nasional dan multikultural. Lalu yang terakhir, yang kelima, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Adanya tekanan ekonomi memaksa orang untuk bertindak destruktif. Berangkat dari hal ini, pendidikan multikultural diharapkan dapat mendidik seseorang untuk berperilaku menurut aturan yang berlaku. Selain itu, pendidikan multikultural diharapkan dapat mengajarkan perbedaan-perbedaan yang dijumpai di masyarakat, karena di masyarakat terdiri dari beragam lapisan. Nah, itulah tadi beberapa contoh problema atau masalah dalam multikultural. Lalu, bagaimana dengan fungsi pendekatan multikultural dan nilai sebagai resolusi konflik? Pendidikan multikultural dapat dijadikan media untuk resolusi konflik. Berbagai fenomena konflik di tengah-tengah masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini membutuhkan solusi dengan cara membangun sikap toleransi antara masyarakat. Karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan dalam realitas kehidupan. Pendidikan di era multikultural ini memegang peranan yang sangat menentukan terhadap eksistensi dan perkembangan masyarakat. Karena pendidikan merupakan sebuah proses dan usaha mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada generasi penerusnya. Pendidikan dalam hal ini dapat dijadikan media untuk membangun kesadaran akan pentingnya multikulturalisme. Secara ideal,
Pendidikan dianggap mampu untuk menjadi penghubung bagi terciptanya dasar kehidupan bangsa yang multikultural. Sehingga, pendidikan multikultural merupakan gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan sebagai bentuk respon pendidikan terhadap perubahan masyarakat yang semakin beragam. Dan masing-masing membutuhkan pengakuan dan penghargaan akan eksistensinya. Dalam konteks negara Indonesia, keragaman tersebut dihormati selagi tidak bertentangan dengan dasar falsafah negara dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.